materi tentang perhitungan pendapatan. Nama saya Radita Putri Anggini dari kelas 03 SMGP 02. Pendapatan nasional adalah istilah yang sering terdengar. Umumnya, pendapatan nasional adalah digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode tertentu. Biasanya selama 1 tahun. Data pendapatan nasional yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang ekonomi masa depan negara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendefinisikan pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pendapatan dalam menghasilkan barang dan jasa selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Dikutip dari modul ekonomi, pendapatan nasional adalah seluruh jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional adalah sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, modal yang dialokasikan, serta stabilitas nasional. Pencatatan pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihasilkan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara. Selanjutnya kita akan membahas topik utama, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Dapat 3 pendekatan untuk mengukur pendapatan nasional. Yaitu yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pendapatan, yang ketiga, pendekatan pengumbaran. Pertama, pendekatan produksi. Cara menghitung pendekatan nasional menurut pendekatan produksi dikenal juga sebagai pendekatan produk neto atau net output. Produk neto nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga. Selama satu periode menciptakan nilai tambah, maka dari itu takut perhitungan tambah pada produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara produksi atau nilai output dengan nilai jaya antara atau nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. Perekonomian di Indonesia terdapat beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam 3 kelompok tiga sektor diantaranya, yaitu yang pertama sektor primer,
Sektor primer terdiri dari dua. Yang pertama itu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Serta yang kedua yaitu pertambangan dan pengalihan dan gas. Selanjutnya, sektor sekunder. Sektor sekunder juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama industri pengolahan, yang kedua listrik, gas, dan air. Yang terakhir yaitu sektor tersier. Sektor tersier terbagi menjadi tiga. Yang pertama perdagangan, hotel, dan restoran. Yang kedua pengangkutan dan telekomunikasi. Dan yang terakhir jasa lain-lain. Rumus dari pendekatan produksi yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 ditambah Q2 ditambah titik-titik ditambah Qn dikali Qn, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, P1 harga barang ke-1, P2 harga barang kedua, Pn harga barang ke-N, Q1 jenis barang ke-1, Q2 jenis barang kedua, dan Qn jenis barang ke-N. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan berdasarkan pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode. Hal yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda. Misalnya, yang pertama, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah. Yang kedua, pemilik modal akan mendapat bunga. Ketiga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa. Dan yang terakhir, keahlian atau skill dapat memperoleh barang. Rumus dari pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan upah atau gaji, W sama dengan pendapatan sewa, dan I pendapatan bunga, serta P sama dengan pendapatan laba usaha. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing sektor ekonomi terdiri dari yang pertama pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, pengeluaran untuk ekspor dan impor. Rumus dari pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah J ditambah X dikurang M. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Pencatatan laporan keuangan yang baik, tepat, dan terperinci akan membantu memudahkan perhitungan pendapatan dengan hasil yang akurat. Hasil perhitungan yang akurat tentu akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan semua pihak yang membutuhkan seperti pengusaha, investor, dan lainnya. Dengan demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian yang senantiasa bertumbuh dan berkembang oleh pemerintah mendapat dukungan dari segenap elemen masyarakat. Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran, dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena
Sekarang kita lanjut membahas rumus mana saja yang sering digunakan pemerintah untuk menentukan pendapatan nasionalnya. Dikutip dari buku Pengantar Ekonomi Makro 2006, karangan N.J. Mansfield, GDP atau PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah negara dalam suatu periode. Selain PDB, rumus pendapatan nasional produk antara lain pendapatan nasional neto atau PNB, produk nasional neto atau NNP, pendapatan nasional neto atau PNI, pendapatan perseroan atau PI, dan pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Setelah mengetahui tiga metode perhitungan pendapatan nasional, ada dua metode menghitung pendapatan nasional yang sering dipakai, yaitu metode pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama, kita akan membahas gross domestic product atau produk domestik bruto, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Artinya, GDP juga didefinisikan sebagai sebuah metode dalam menghitung pendapatan nasional. GDP dianggap bersifat bruto atau total, jadi pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri dan tidak diperhitungkan. Manfaat dari GDP yaitu yang pertama, membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Kedua, menilai kinerja ekonomi suatu negara. Ketiga, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Yang keempat, mengetahui susunan atau struktur perekonomian. Cara menghitung GDP adalah dari jumlah nilai barang dan jasa akhir yang digunakan, yang dihasilkan seluruh unit perekonomian suatu negara. Rumusnya yaitu GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang N. Selanjutnya yang kedua yaitu gross national product atau produk nasional bruto adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri dalam 1 tahun. Maka dari itu, gross national product dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Cara menghitung GNP itu sama dengan GDP ditambah PFLN kurang PFDN dengan GNP sama dengan gross national product, GNP sama dengan GDP sama dengan gross domestic product, PFLN sama dengan pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri. PFDN sama dengan pendapatan faktor produksi warga asing di dalam. Selanjutnya, net nasional produk atau produk nasional neto adalah nilai moneter barang jadi dan barang jasa yang diproduksi oleh warga negara, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Produk nasional neto dihitung dari produk nasional neto dikurang dengan jumlah penunjukan barang modal. Ini karena nilai barang akan berkurang karena digunakan dalam aktivitas produksi sehari-hari. Produk nasional neto diperiksa setiap tahun sebagai cara untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam melanjutkan standar produksi minimum. Angka ini menjadi metode yang berguna untuk melacak ekonomi karena memperhitungkan semua banyak, dimanapun mereka menghasilkan uang dan mengakui fakta bahwa modal harus dikeluarkan untuk menjaga standar produksi tetap tinggi. Rumus untuk menghitung produk nasional neto adalah NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal.
Selanjutnya, pendapatan nasional bruto atau net national income. Pendapatan nasional neto ini salah satu konsep pendapatan nasional yang dihitung dari jumlah barang jasa yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Perhitungan NNI didapatkan dari NNP dikurang pajak tidak langsung atau pajak yang bebannya bisa dipindahkan ke pihak lain, misalnya pajak penjualan, pajak hadiah, dan lainnya. Cara menghitung NNI yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung. Selanjutnya, personal income atau pendapatan perseroan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua penduduk, termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa mengerjakan aktivitas apapun. Pendapatan perseroan menghitung pula penerimaan transfer atau transfer payment, yaitu penerimaan yang masuk dalam jasa produksi, diambil dari pension, pendapatan baru, seperti pembayaran dana agent, pinjaman sosial untuk keluarga miskin, rumah utang pemerintah, dan lainnya. Cara menghitung PI yaitu NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, dan ditambah pembayaran penonton. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan penghasilan yang siap digunakan untuk membeli barang maupun jasa konsumsi. Selain itu, DI menjadi tabungan yang akan didistribusikan menjadi investasi. Perhitungan DI melibatkan pajak langsung atau pajak yang bebannya tidak bisa digunakan ke pihak lain, misalnya pajak pendapatan. Jadi, besarnya disposable income atau DI yaitu personal income atau PI dikurang dengan pajak langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat, yaitu membantu pemerintah mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara. Dengan mengetahui tingkat kemakmuran, dapat membuat pemerintah negara mendapat informasi yang mempengaruhi tingkat ekonomi negara tersebut. Beberapa di antaranya yaitu kualitas hidup masyarakat, serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah akan mengetahui bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintah negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama ini. Tak sampai di situ, manfaat dari menghitung pendapatan nasional juga membantu pemerintah melihat perubahan yang terjadi di negaranya, terutama di sektor ekonomi. Hasil perhitungan pendapatan ini akan menunjukkan grafik perubahan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Itulah mengapa pemerintah bisa melihat perubahan ekonomi di negaranya dengan mudah. Yang ketiga, membandingkan kinerja ekonomi di berbagai sektor dan daerah. Yaitu perhitungan pendapatan nasional pasti selalu dilakukan untuk semua sektor ekonomi suatu negara, tidak hanya pada satu sektor saja. Hal itu akan mempermudah dalam melihat sambil membandingkan kinerja ekonomi sektor-sektor tersebut. Dengan begitu, kita pun dapat mengetahui sektor ekonomi mana yang lebih maju, dan begitu pula sebaliknya. Selain pada sektor ekonomi negara, perhitungan ini juga berlaku pada berbagai daerah di negara tersebut. Salah satu manfaat dari menghitung pendapatan nasional, terutama di daerah-daerah, adalah pemerintah dapat membandingkan setiap daerah dari kinerjanya. Dari situ akan diketahui mana daerah yang lebih baik atau maju kinerja ekonominya. Dan
mana daerah yang kinerja ekonominya stagnan atau mana daerah yang kinerja ekonominya terakhir, yaitu mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dialami tiap tahunnya. Yaitu perhitungan pendapatan nasional selalu dilakukan setiap tahun. Sehingga manfaat yang didapat dari menghitung pendapatan nasional adalah membuat pemerintah mengetahui pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun. Mengetahui pertumbuhan ekonomi per tahun akan membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi saat ini. Selain itu, pemerintah juga jadi lebih mampu membuat kebijakan baru untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi mereka. Sekian materi yang telah saya sampaikan, yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum.